Mazmur 27 ayat 13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Dan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, aku yakin akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupku di dunia ini. Satu ayat dalam Injil Yohanes 16 ayat 33, Yesus berkata, dalam dunia ini kamu akan mengalami penganiayaan. Dalam dunia ini kamu akan mengalami kesusahan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kenapa? Karena sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Maka dalam nama Yesus, apapun yang kau alami, percayalah kebaikan Tuhan akan datang padamu. Apapun yang saudara alami sepanjang tahun ini, mungkin sekarang pun sudah ada yang mengalami hal-hal yang mungkin di luar dugaannya. Tapi dalam nama Yesus, sesungguhnya bila engkau percaya, engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Ayo, kalau mau tepuk tangan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kepada Marta dalam Injil Yohanes pasal 11, di mana Marta sedang mengalami satu kegelapan, orang yang dikasihinya meninggal dunia. Abangnya, laki-laki satu-satunya dalam keluarganya. Mungkinkah Lazarus ini menjadi tulang daripada tulang punggung keluarga? Mungkinkah dia menjadi kebanggaan keluarga? Saya tidak tahu karena tidak ada dituliskan di Alkitab. Tetapi yang saya tahu, biasanya anak laki-laki adalah kebanggaan dan tulang punggung dari keluarga, betul? Tetapi saudara, Lazarus mati, hilang kebanggaannya, hilang yang menjadi jaminannya, dan dia menangis kepada Yesus. Dan Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi hari ini, tahun ini, mari kita mulai dengan iman. Mari kita mulai dengan tindakan iman. Iman, pistis, adalah kata benda, di mana dibuat Tuhan pistis itu supaya iman bisa dimiliki. Hanya benda yang bisa dimiliki. Yang setuju katakan amin. Maka iman pistis, saudara harus punya iman. Kita berkata dalam Lukas 18 ayat 8, adakah ia menemui iman di bumi ini jika dia datang? Sayang, dengarkan, kiranya engkau punya iman, karena dari yang punya kepadanya akan ditambahkan, sedangkan yang tidak punya, apa yang ada daripadanya akan diambil. Dalam nama Yesus, tahun ini punyai iman bahwa Tuhan Yesus baik kepadamu. Tuhan Yesus baik kepadamu, amin. Jadi dikatakan, aku yakin mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupku di dunia ini. Dalam hidup kita di dunia ini ada pencobaan, ada tekanan, ada permasalahan, ada aniaya. Tapi di atas semuanya itu, aku yakin akan mengalami kebaikan Tuhan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Nah, sekarang saudara, aspek-aspek di mana kita menerima kebaikan Tuhan. Ulangan 30 ayat 9, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan. Haleluya. Tuhan Allahmu akan melimpahi, bukan sekali, bukan dua kali. Satu atau dua itu tidak melimpah. Melimpah artinya penuh dan sampai tumpah keluar. Melimpah artinya sampai engkau tidak tahan lagi menahannya. Engkau tidak sanggup lagi menyimpannya. Keluar, sehingga ada kebaikan yang bisa kau berikan pada orang. Keluar daripadamu akan ada kebaikan. Saya berdoa, Tuhan limpahi saya dengan kebaikan, sehingga keluar dari saya ada kata-kata yang baik, ada perbuatan yang baik, ada pemberian yang baik. Saya berdoa itu jadi padamu juga, jadi padamu, jadi pada Gereja Kemenangan Iman Indonesia, amin. Nah, saya mau beritahu pada saudara, tidak ada satu kejadian atau tempat pun di dunia ini yang lebih berharga daripada kejadian atau tempat di mana Tuhan tersenyum karena engkau. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, dikatakan di sini nomor 1, Tuhan akan melimpahi kau dengan kebaikannya dalam segala pekerjaanmu. Kebaikan Tuhan tidak hanya terbatas pada aspek rohani saja. Sering sekali kita di gereja selalu bercerita mengenai aspek rohani. Tuhan baik ketika kita melayani. Tuhan baik ketika kita
memberitakan firman, bersaksi. Tuhan baik bagi jiwa kita, Tuhan baik bagi roh kita. Tetapi mengenai aspek badania, aspek materi, itu urusan kita. Jangan exclude, jangan kecualikan Tuhan di dalam bagian hidupmu. Biar Tuhan ada di setiap bagian hidupmu. Karena Tuhan bisa bekerja dalam setiap bagian hidupmu. Di mana engkau biarkan Tuhan bekerja dan memimpin, di situ Dia akan menunjukkan pekerjaannya dan kebaikannya yang ajaib. Di mana engkau biarkan Tuhan ada di sana, di situ akan ada kasih karunia, di situ akan ada pertobatan, di situ akan ada pemulihan, di situ akan ada kuasa keajaiban dan juga ada kemuliaan. Biarkan Tuhan ada pada pekerjaan kita. Yang setuju katakan amin. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, kebaikan Tuhan tidak hanya terbatas pada hal rohani dan tidak hanya terbatas pada satu aspek hidup. Saya sering dengar orang-orang berkata memang kalau dia itu dalam bidang itu Tuhan baik betul sama dia. Dalam bidang itu besar kasih karunia Tuhan sama dia. Nah saudara, ada orang yang gak pernah mengalami masalah besar dalam bidang keuangan, ada. Ada orang yang gak pernah mengalami masalah besar di pekerjaannya, ada. Nah, saudara, tapi tempat lain dia punya perjuangan. Lalu kemudian kita berkata, itulah keadilan Tuhan. Di satu tempat dia begitu, di tempat lain dia berjuang. Sayang, bukan itu yang menjadi patokanmu. Patokanmu ialah di mana ada Tuhan, di situ ada kelimpahan. Jadi bukan hanya terbatas satu aspek saja. Ya memang saudara-saudara, kalau saya ini, kalau bidang kesembuhan, memang luar biasa kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Tapi bidang yang lain, aduh, bukan begitu. Semua bidang Tuhan mau kita bertumbuh. Mulai hari ini, pastikan ada imanmu. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan hanya dapat terjadi nomor satu bagi kita yang percaya. Kalau kau tidak percaya dan kau pakai teori-teori teologiamu dan berkata memang yang ini memang udah salahku, jadilah padamu sebagaimana imanmu. Tapi kalau kau berkata di atas kesalahanku kebaikan Tuhan lebih besar, maka jadilah juga padamu sebagaimana imanmu. Dan kebaikan Tuhan tidak mengizinkan kita untuk tetap bersalah. Kebaikan Tuhan tidak mengizinkan kita untuk tinggal dalam kesalahan. Saya berdoa karena kita tahu kebaikan Tuhan, kita mau mengejar Tuhan yang baik lebih daripada tempat-tempat di mana kita bodoh, bersalah. Yang setuju katakan amin. Karena tempat di mana ada Tuhan dan kebaikannya itu jauh lebih indah daripada tempat manapun di dunia ini. Tempat di mana Tuhan bergirang dan tersenyum itu jauh lebih indah daripada tempat di manapun di dunia ini. Nomor satu, kebaikan Tuhan dapat memenuhi seluruh aspek hidup kita jika kita percaya. Nomor dua, jika kita melakukan bagian kita. Amin. Karena Tuhan selalu menunggu kita bekerja. Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Amin. Dan adalah satu kehormatan besar, Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Itu satu kehormatan, satu kebanggaan. Betul? Maka saya sungguh percaya karena Tuhan mau bekerja sama dengan kita, Tuhan punya jalan. Supaya apa yang kita doakan dan apa yang kita minta akan diberikan lebih lagi sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Tuhan Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Dan ada waktunya nanti Tuhan akan bawakan semua impian kita dalam sekejap mata. Nggak pakai lama-lama ketika Yusuf diangkat Tuhan. Ketika Tuhan berkenan, semua bisa jadi. Nah saudara, nomor tiga akan terjadi apabila kita mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau belum apapun kita sudah bagaikan lembu lepas kandang. Masih kecil pun berkat, sudah nggak tahu diri. Sayang, tahun lalu itu baru sedikit. Memang besarlah pemberian Tuhan bagi kita. Tapi tolong jangan kita semena-mena. Jangan kita lupa daratan. Jangan kita lupa Tuhan. Jangan kita lupa pemimpin. Jangan kita lupa pelayanan. Sesama kita jangan kita lupakan, amin. Jangan kita lupakan pada orang-orang yang membutuhkan. Supaya jangan Tuhan marah kepada kita. Lalu raja datang dan berkata,
Kau sudah diampuni, kenapa enggak kau buat hal yang sama? Maka sekarang sama seperti yang kau buat, itu yang kau perbuat padamu. Mari kita berbuat sesuatu yang baik. Mari kita berbuat firman. Amin. Amin. Mari kita bawa kemuliaan kepada Tuhan, supaya Tuhan bawa lagi lebih banyak kemuliaan pada kita. Balikkan lagi kepada Tuhan. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Mungkin yang saya sampaikan ini kedengarannya mudah, tapi itu perlu latihan. Amin. Mungkin yang saya sampaikan ini kedengarannya sepele, tapi ini adalah kunci yang utama. Percayalah, lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Serahkan semua kemuliaan bagi Tuhan. Maka nomor satu, Tuhan akan memberkati kita dalam pekerjaan kita. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Saya berdoa Tuhan limpahi kebaikan bagimu dalam segala pekerjaan, bagi semua kita juga, amin. Ada kebaikan Tuhan pada pekerjaan kita. Kebaikan Tuhan dapat membuat seorang berhasil lagi, dan lagi. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dengar baik-baik. Tadinya dia tidak demikian. Karena kata menjadi artinya ada perubahan. Air menjadi es. Nasi menjadi bubur. Artinya ada perubahan. Dan Alkitab jelas mengatakan Yusuf bukan orang berhasil, dia adalah anak manja yang tidak tahu kerja, disimpan, dipingit oleh orang tuanya, dibedakan dari saudaranya yang lain. Itu sebabnya saudaranya cemburu kepadanya. Dan sekarang dia harus sendirian, tapi puji Tuhan dalam kesendiriannya itu ada Allah Immanuel bersama dengan dia. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Hari ini kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang tahun ini. Jangan tinggalkan Tuhan. Biarkan Tuhan berjalan bagaikan tiang awan dan tiang api di depanmu. Jadikan firman Tuhan tuntunan hidupmu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, berhati-hatilah engkau bertindak. Perkatakanlah kitab Taurat ini, renungkanlah itu siang dan malam. Berhati-hatilah engkau bertindak sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian hidupmu akan berhasil dan beruntung. Dalam bahasa lain dikatakan hidupmu akan makmur dan berhasil. Haleluya. Amin. Nah, saudara, apa yang diminta Tuhan di sini? Dengarkan, yang pertama dikatakan mengingat dan memperkatakan firman Tuhan. Nah, saya bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Buku hukum itu haruslah kau baca kepada umatku. Pelajarilah buku itu siang dan malam, supaya kau melaksanakan semua yang tertulis di dalamnya. Kalau kau melakukan semuanya itu, hidupmu akan makmur dan berhasil. Nomor satu, dikatakan baca dengan suara yang keras. Kau bacakan kepada umatku. Jadi saudara jangan baca di dalam hati, baca dengan suara yang keras. Baca dan kembalikan lagi kepada Tuhan. Baca supaya engkau dapat mendengar, baca supaya sorga dapat mendengar, baca supaya setan juga dapat mendengar. Yang mengerti katakan amin. Karena setan tidak pergi ketika engkau memperkatakannya dalam hatimu. Hanya Tuhan yang tahu dalam hati. Amin. Yesus berkata ada tertulis, dia tidak berkata dalam hatinya, dia berkata dengan mulutnya. Ada tertulis, semua firman yang ada dalam hati Tuhan tidak jadi apapun, tapi firman yang diperkatakannya jadi kenyataan. Tuhan tidak berkata dalam hatinya, jadilah terang. Tidak. Tuhan berkata dengan mulutnya, firmannya, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, saudara perlu dengan mulut kita memperkatakan firman supaya itu kembali kepada Tuhan. Karena ketika saudara memperkatakannya, engkau mendengar
dunia mendengar, setan mendengar, tapi yang paling indah, Tuhan juga mendengar. Amin. Nomor 2, renungkan firman. Jangan cuma diperkatakan saja. Banyak orang yang tahu banyak firman tetapi dia tidak merenungkannya. Renungkan firman artinya apa? Renungkan apa yang menjadi maksud Tuhan hari ini. Renungkan apa yang mau disampaikan Tuhan kepadamu dan apa yang ingin engkau lakukan bagi Tuhan. Kalau kita sudah tahu, lakukanlah itu. Maka dalam nama Yesus saya berdoa tahun ini akan ada ledakan yang baik pada usahamu, pada keuanganmu, pada pekerjaanmu. Akan ada peningkatan posisi, promosi pada pekerjaanmu. Jadilah dan jadilah. Amin. Jadilah pelaku firman. Pelaku artinya pekerja firman. Amin. Amin. Bukan komentator, tapi pelaku firman. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa semua pekerja firman akan mendapat upahnya? Dan upah itu tidak datang dengan serta-merta. Tidak sekali saudara buat baik, langsung saudara dapat upah. Kalau firman mengatakannya, lakukanlah dengan sabar, maka pasti jadi. Yang suka cita katakan, amin. Saya berdoa tahun ini kiranya hati dan pikiran kita penuh dengan firman Tuhan. Kiranya saudara lebih banyak merenungkan firman daripada yang lain-lain. Dan dalam nama Yesus kiranya mulut dan bibir kita memperkatakan firman Tuhan. Tuhan mau membawakan pada kita kelimpahan yang luar biasa. Sambungan daripada minggu yang lalu. Nehemia 9 ayat 25. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang yang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Haleluya. Berbahagialah orang-orang gemuk. Dan mereka, karena firman Tuhan berkata, mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk dan tidak ada penyakit dikatakan di sini. Jadi bisa gemuk tanpa sakit. Mereka hidup mewah karena kebaikanmu yang besar. Jadi semua yang dikatakan di atas terjadi karena kebaikan Tuhan yang besar. Saya mau beritahukan pada saudara, orang yang makan dan menjadi kenyang dan gemuk ini adalah satu kelimpahan berkat yang luar biasa. Kebaikan Tuhan membawakan berkat yang berlimpah dan membuat kita bisa menikmatinya. Saya berdoa tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya kiranya engkau bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Saya menikmati waktu-waktu saya dengan anak-anak saya. Anak badaniah dan anak rohani. Nikmati bersama-sama, nikmati pelayanan. Waktu-waktu itu tidak akan datang. Kelimpahan dari Tuhan adalah salah satu di antaranya kenikmatan. Saya berdoa tahun ini banyak yang kau nikmati. Coba bayangkan, makanya sekarang apa yang kau makan, nikmati. Ayam penyet kau makan, nikmati dengan rasa syukur. Jangan katakan, kapan aku makan bistik. Satu hari Tuhan bawakan, engkau nikmati semua. Karena satu hari dikasih ayam penyet, gak sanggup lagi kau makannya. Nikmati sekarang. Karena ada nanti orang-orang yang gak bisa lagi makan kayak gitu. Kenapa? Dimakannya naik tekanan darahnya. Saya berdoa bukan engkau orangnya dalam nama Yesus. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Ada hasilnya. Berkat itu ada hasilnya. Itulah yang mau saya katakan pada saudara. Jadi kalau namanya makan ya kenyang dan gemuk, itu hasilnya. Kalau makan kenyang dan kurus berarti kurang berhasil. Apalagi makan tidak kenyang sama sekali. Itu jauh panggang dari api sayang. Bagaimana mungkin bisa jadi gemuk? Kenyang aja enggak. Yang mengerti katakan amin. Artinya berkat Tuhan hasilnya. Ada hasilnya berkat Tuhan itu.
Engkau nikmati betul hasilnya. Haleluya. Dan makan yang menjadi kenyang itu berarti limpah. Apalagi kita orang Batak, kalau satu piring itu nggak kenyang. Jangankan gemuk, kenyang aja nggak, masih jauh itu sayang ya. Kalau nggak dapat nomor 2, tambah lagi, tambah lagi. Saya senang kalau orang Batak, tambah lagi, katanya betul-betul dia menambahkan. Nah, saudara, ada hasilnya. Berarti kelimpahan yang diberikan Tuhan bisa dinikmati dan ada hasilnya. Jadi padamu, jadi padamu, jadi pada kita. Amin. Tuhan mau membawakan kelimpahan kepada kita. Untuk itu Yesus datang. Yohanes 10:10 dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, masih ada yang salah, mempunyai dalam kelimpahan. Bukan, segala kelimpahan. Jadikan itu iman bagimu, jadikan itu iman bagimu, jadikan itu iman bagi kita. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Mazmur berkata, setiap kali Tuhan datang, ada kelimpahan. Mazmur 65:12 tadi, di mana engkau datang, ada kelimpahan. Karena kebaikanmu, setiap tahun kau sediakan panenan. Di mana kau datang, ada kelimpahan. Jadi bagaimana caranya kita memperoleh kelimpahan dari Tuhan ini? Izinkan saya memberitahukan beberapa perkara pada saudara dengan cepat. Yang siap katakan amin. Nomor 1 dikatakan, di mana ada kau datang, ada kelimpahan. Karena kebaikanmu, setiap tahun kau sediakan panenan. Alkitab berkata, kalau kita mau panen, kita harus menabur. Maka nomor 1, menaburlah kita tahun ini. Maka inilah yang jadi bagi kita tahun ini. Dengar baik-baik. Kejadian 26 ayat 12-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bapa Surgawi, hambamu percaya hasil 100 kali lipat ini mungkin dan bisa terjadi dalam hidup kami. Maka dalam nama Yesus, kiranya perkenananmu menunjukkan untuk setiap taburan kami ada hasil 100 kali lipat tahun ini. Jadilah, jadilah, dan jadilah untuk kemuliaan Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan. Lah, tepuk tangannya belum 10 kali lipat pun. Ayo tepuk tangan 50 kali lipat. Ayo. Haleluya, yang 100 kali lipat. Oh, haleluya. Amin. Ayo tabur. Tabur, tabur kebaikan, tabur ucapan syukur, tabur kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Maka hasilnya apa? Hasilnya orang itu menjadi kaya. Ayat berikutnya ya. Tadi ayat 12, sekarang Kejadian 26 ayat 13. Bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi ada hasilnya. Amin. Saya berdoa ada kelimpahan dalam nama Yesus. Ada kenikmatan dalam nama Yesus. Saya juga berdoa ada hasil dalam nama Yesus. Amin. Yang sukacita katakan haleluya. Nomor 2, bagaimana kelimpahan itu datang kepada kita? Yaitu dengan memberi persepuluhan. Nah, dengar. Bawalah, Maliaki 3:10-12 ya. Bawalah seluruh, jadi jangan dibagi-bagi kayak Ananias Safira. Amin. Semua persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumah. Nah, saudara, ini dibilang persediaan. Kalau hamba Tuhannya jago mengatur keuangan, banyak persediaannya, kaya dia. Jadi jangan marah kalau hamba Tuhan kaya. Amin. Amin. Kenapa? Maka ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Amin. Dikatakan begini, dengar. Aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit. Dan itu hanya Tuhan yang bisa buat. Gak bisa yang lain.
Dan ini dibuka dengan persepuluhanmu, bukan dengan doamu. Saya ulangi sekali lagi. Tingkap-tingkap di langit dibuka dengan persepuluhan. Amin. Nggak perlu berdoa pun kalau kau berikan persepuluhan. Tuhan bilang, aku bukakan tingkap-tingkap di langit. Dan setelah terbuka, ini yang enak. Karena ada juga yang terbuka, nggak tercurah apapun. Dia hanya bisa ngelihat. Siapa itu? Stefanus. Udah mau mati dia. Dilihatnya langit terbuka. Tapi nggak ada pertolongan. Nggak ada keajaiban. Nggak ada apapun, mati juga dia. Memang disambut di sorga, Yesus berdiri. Tapi nggak ada mukjizat untuk dia. Nah ini kalau orang pelayan-pelayan Tuhan bisa jadi gitu. Tapi orang memberikan persepuluhan, aku membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu terus sampai berkelimpahan. Karena orang yang ngasih persepuluhan tahu bahwa berkat dari persepuluhan ini jauh lebih besar. Amin. Amin. Dan saya nggak mau, saya capek punya jemaat miskin. Saya mau kita semua semakin kaya, kian lama kian kaya, dan pada akhirnya menjadi sangat kaya. Yang setuju katakan amin. Maka nomor 1 tadi menabur, nomor 2 berikan. Saya berdoa, Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit. Tuhan curahkan hujan berkat. Terus sampai berkelimpahan. Nomor 3, tidak ada yang dapat mencuri berkatmu. Kau akan menikmati berkatmu. Dan berkatmu membawa hasil dalam nama Yesus. Dan kemudian orang-orang akan menyebut kita bahagia. Berkatmu membawa kebahagiaan padamu. Dan menjadi kesukaan bagi banyak orang. Dalam nama Yesus jadilah itu bagi kita semuanya. Amin. Hidup yang berkelimpahan, hidup mewah dikatakan tadi juga di situ minggu lalu sudah kita pelajari, tapi hari ini kita melihat makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Begitupun saya berharap maksud firman Tuhan ini bukanlah gemuk dalam arti kata gemuk badaniah, tapi jangan berarti saudara yang gemuk merasa sakit hati, body shaming, gak ada. Ini ada firman Tuhan di sini, berbahagialah saudara yang gemuk, jadi lambang kemakmuran Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Haleluya. Haleluya. I love you all. Tuhan Yesus baik pada kita tahun ini. Tuhan Yesus kiranya baik bagimu. Sayangi Tuhan lebih lagi. Cintai Tuhan lebih lagi. Ikut Tuhan lebih lagi. Layani Tuhan lebih lagi. Amin.